Bayangkan skenario ini. Anda bangun di pagi hari, merasa lelah, dan memutuskan untuk keluar rumah dengan pakaian seadanya, wajah kusam, dan postur tubuh yang menunjukkan kekalahan. Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa penampilan tidak penting, bahwa yang terpenting adalah isi kepala Anda. Itu adalah kebohongan terbesar yang pernah Anda percayai. Kebenaran yang keras adalah cara Anda merawat diri Anda secara fisik adalah cerminan langsung dari seberapa besar rasa hormat yang Anda miliki terhadap diri Anda sendiri di dalam pikiran Anda. Dunia tidak melihat intelektualitas Anda terlebih dahulu. Dunia melihat bagaimana Anda mempresentasikan diri Anda. Hari ini kita akan membongkar sebuah paradoks besar. Merawat diri bukanlah tentang kesombongan atau narsisme. Bagi seorang pria yang mengejar keunggulan, merawat diri setiap hari adalah fondasi mutlak dari kekuatan mental dan dominasi psikologi. Ada alasan mengapa hanya 1% pria yang benar-benar memancarkan otoritas tanpa harus berbicara satu kata pun. Mereka memahami rahasia yang tersembunyi di balik disiplin fisik. Jika Anda pernah merasa diabaikan, diremehkan, atau kehilangan kendali atas hari Anda, jawab di kolom komentar. Apakah Anda sudah benar-benar menghormati tubuh Anda hari ini? Mari kita mulai pembedahan ini. Pria modern saat ini sedang menghadapi krisis identitas yang parah. Masyarakat memberitahu kita bahwa bekerja keras sampai kelelahan, mengabaikan kesehatan, dan mengesampingkan perawatan diri adalah tanda dedikasi. Kita terjebak dalam budaya kesibukan yang mengagungkan kelelahan. Akibatnya, kita melihat jutaan pria berjalan tanpa arah, dengan mata yang lelah, bahu yang merosot, dan penampilan yang mencerminkan kekacauan internal mereka. Mereka membiarkan diri mereka hancur perlahan-lahan atas nama produktivitas atau yang lebih buruk karena depresi yang tersembunyi. Namun, mari kita tarik garis batas di sini. Berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan beban kerja. Kekacauan di luar sana tidak memiliki hak untuk menghancurkan benteng pertahanan Anda. Jika Anda tidak bisa menyisihkan 15 menit di pagi hari untuk menata diri, membersihkan tubuh, dan menajamkan penampilan Anda pada dasarnya sedang menyerahkan kendali hidup Anda kepada dunia eksternal. Anda telah kalah sebelum pertempuran harian dimulai. Filosofi ketahanan mental tidak menuntut Anda untuk mundur ke pegunungan. Ia menuntut Anda untuk menghadapi realitas modern dengan persiapan yang sempurna. Titik masuk emosionalnya ada di sini. Rasa muak Anda terhadap kelemahan. Sudah saatnya Anda mengubah cermin Anda dari alat refleksi menjadi alat kalibrasi. Mari kita bedah 8 pelajaran penting mengapa rutinitas ini adalah senjata paling mematikan yang bisa Anda miliki. Pelajaran pertama berakar pada prinsip fundamental tentang membedakan apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Setiap hari, Anda akan dihadapkan pada hal-hal yang berada di luar kekuasaan Anda. Perekonomian yang fluktuatif, opini orang lain, kemacetan lalu lintas, hingga sikap atasan yang tidak masuk akal. Semua ini adalah variabel liar yang bisa menghancurkan ketenangan pria biasa. Namun, di tengah badai ketidakpastian ini, ada satu pulau kedaulatan absolut, tubuh Anda dan bagaimana Anda merawatnya. Ketika Anda bangun dan secara sadar memutuskan untuk merapikan rambut, mencukur wajah, dan mengenakan pakaian yang bersih, Anda sedang merebut kembali kendali. Tindakan fisik ini mengirimkan sinyal psikologis yang sangat kuat ke otak Anda. Anda memberitahu sistem saraf Anda bahwa tidak peduli seberapa gila dunia di luar sana, di dalam domain ini Anda adalah rajanya. Inilah perbedaan mencolok antara pria yang kuat dan mayoritas yang lemah. Pria lemah membiarkan stres mendikte penampilannya. Pria kuat menggunakan penampilannya untuk mendikte bagaimana ia akan merespons stres. Merawat diri bukanlah tugas tambahan.
melainkan ritual penguncian fokus sebelum menghadapi medan perang. Mari kita hancurkan sebuah mitos maskulinitas yang sangat menyesatkan. Ada gagasan konyol bahwa pria sejati tidak perlu peduli dengan penampilannya, bahwa memperhatikan kebersihan kulit atau kerapian kuku adalah sesuatu yang mengurangi kejantanan. Ini adalah propaganda dari mereka yang malas. Maskulinitas sejati adalah tentang penguasaan diri yang tak tertandingi. Pikirkan tentang pedang seorang ksatria elit. Apakah pedang itu dibiarkan berkarat, tumpul, dan kotor? Tentu saja tidak. Pedang itu diasah setiap hari, dipoles hingga mengkilap dan dirawat dengan penuh penghormatan. Tubuh Anda adalah pedang tersebut. Alat utama Anda untuk menavigasi kehidupan, menegakkan keadilan, dan melindungi apa yang Anda cintai. Membiarkan kendaraan Anda rusak karena alasan kepraktisan palsu adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap potensi Anda sendiri. Ketika Anda merawat diri, Anda sedang memoles baja karakter Anda. Anda menunjukkan kepada semesta bahwa Anda menghargai instrumen yang telah diberikan kepada Anda. Pria elit tidak pernah berkompromi pada kualitas senjatanya. Pelajaran kedua membawa kita pada konsep mencintai nasib dan menghadapi hari dengan kesiapan penuh. Rutinitas perawatan diri di pagi hari adalah sebuah deklarasi perang terhadap kemalasan. Momen ketika alarm berbunyi, Anda dihadapkan pada persimpangan jalan psikologis. Anda bisa memilih untuk membiarkan tubuh Anda menang, berguling kembali ke tempat tidur, atau bangun dengan enggan dan menjalani hari sebagai korban. Atau Anda bisa melangkah ke kamar mandi, menyalakan air dingin, dan mulai membentuk hari Anda. Tindakan membasuh wajah, menggosok gigi dengan kesadaran penuh, dan memilih pakaian dengan sengaja adalah mikrokosmos dari bagaimana Anda akan menangani masalah yang lebih besar. Jika Anda bisa disiplin dalam hal-hal kecil ini, Anda sedang membangun otot kemauan yang akan Anda gunakan untuk mengambil keputusan bisnis yang besar atau mempertahankan ketenangan saat dihina orang lain. Kemenangan pertama hari itu tidak terjadi di meja kantor. Kemenangan pertama terjadi di depan cermin. Inilah yang membedakan seorang pemikir strategis dari mereka yang hanya bereaksi terhadap kehidupan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana postur tubuh dan aura seseorang berubah secara drastis setelah mereka membersihkan diri dan mengenakan pakaian yang pas? Ini bukan sekadar ilusi optik, ini adalah pergeseran psikologis yang nyata. Psikologi kognitif menyebutnya sebagai persepsi yang diwujudkan, namun para filsuf masa lalu telah memahaminya selama ribuan tahun. Ketika Anda melihat diri Anda di cermin dan melihat sosok yang tajam, terawat, dan berwibawa, pikiran bawah sadar Anda menyelaraskan perilaku Anda dengan bayangan tersebut. Anda otomatis berdiri lebih tegak. Anda berbicara dengan artikulasi yang lebih jelas. Nada suara Anda turun menjadi lebih tenang dan meyakinkan. Sebaliknya, jika Anda melihat sosok yang berantakan dan acak-acakan, Anda akan berperilaku layaknya orang yang kalah. Anda akan menghindari kontak mata dan membiarkan orang lain menginjak-injak opini Anda. Merawat diri setiap hari adalah cara Anda meretas biologi dan psikologi Anda sendiri untuk memancarkan dominasi. Anda tidak berpura-pura menjadi kuat. Anda sedang mengaktifkan kekuatan yang sudah ada di dalam diri Anda melalui stimulus fisik. Pelajaran ketiga adalah tentang benteng batin. Kita sering berbicara tentang melindungi pikiran dari gangguan luar, tetapi kita lupa bahwa lingkungan terdekat dari pikiran kita adalah tubuh kita sendiri. Kekacauan fisik mengundang kekacauan mental. Coba bayangkan, Anda harus fokus menyelesaikan masalah kompleks yang membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi, tetapi kulit Anda terasa kotor, rambut Anda berantakan, dan pakaian Anda berbau tidak sedap. Sensasi fisik ini bertindak sebagai parasit kognitif, perlahan-lahan menyedot energi mental Anda tanpa Anda sadari. Dengan merawat diri secara konsisten, Anda sedang mengeliminasi gangguan sensorik ini.
Anda menciptakan kondisi dasar yang bersih dan netral, sehingga seluruh energi intelektual Anda dapat diarahkan sepenuhnya pada tugas yang ada di depan mata. Pria yang tak terhentikan mengerti bahwa ketenangan pikiran tidak bisa dibangun di atas fondasi fisik yang berantakan. Disiplin perawatan diri adalah tindakan membangun parit pertahanan di sekeliling benteng pikiran Anda, memastikan tidak ada kecemasan kecil yang bisa menyusup masuk. Sekarang, mari kita bahas tentang bagaimana dunia merespons Anda. Meskipun kebijaksanaan klasik mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada opini orang lain, mengabaikan realitas sosial adalah tindakan yang bodoh. Manusia berevolusi untuk menilai orang lain dalam hitungan milidetik berdasarkan penampilan visual mereka. Ini adalah insting bertahan hidup. Ketika Anda masuk ke dalam sebuah ruangan, orang-orang di sekitar Anda secara bawah sadar memindai Anda untuk menentukan hierarki, tingkat kompetensi, dan seberapa besar rasa hormat yang harus mereka berikan kepada Anda. Jika penampilan Anda memancarkan kelalaian, Anda secara otomatis ditempatkan di bagian bawah piramida sosial, tidak peduli seberapa brilian ide yang Anda miliki. Merawat diri adalah cara Anda mengkalibrasi instrumen sosial Anda. Anda tidak berdandan untuk mencari validasi dari mereka. Anda melakukannya untuk menguasai ruangan. Anda menetapkan aturan main, bahkan sebelum Anda membuka mulut. Inilah taktik psikologis tingkat tinggi. Memaksa dunia untuk menghormati Anda dengan memberikan sinyal visual yang tidak bisa mereka bantah. Pria elit mengontrol narasinya sendiri. Pelajaran keempat menyoroti pentingnya keteraturan sebagai bentuk rasa syukur. Mengabaikan kesehatan dan kebersihan fisik adalah bentuk arogansi tertinggi. Itu menunjukkan bahwa Anda merasa waktu Anda terlalu berharga untuk dihabiskan mengurus tubuh yang menopang kehidupan Anda sendiri. Ironisnya, mereka yang mengabaikan tubuhnya pada akhirnya akan kehilangan waktunya karena penyakit, kelemahan, atau hilangnya kesempatan. Disiplin merawat diri adalah bentuk nyata dari membumikan diri. Ini adalah waktu harian di mana Anda menyingkirkan ego, berdiri di depan cermin tanpa topeng apapun, dan merawat mesin biologis Anda. Tindakan sederhana memotong kuku, membersihkan pori-pori, atau menyisir rambut dengan rapi adalah sebuah meditasi bergerak. Dalam keheningan rutinitas tersebut, Anda menghubungkan kembali pikiran dan fisik Anda yang terpecah oleh tekanan kehidupan modern. Anda menyadari bahwa Anda bukanlah hanya sekumpulan ide abstrak di udara, melainkan entitas fisik yang terikat pada hukum alam. Rasa syukur yang diwujudkan melalui tindakan perawatan ini adalah bahan bakar rahasia bagi ketangguhan emosional. Banyak pria yang menanyakan bagaimana caranya membangun rasa percaya diri yang tidak tergoyahkan. Mereka mencari buku, seminar, atau kata-kata motivasi. Mereka mencari di tempat yang salah. Kepercayaan diri yang sejati tidak datang dari luar, melainkan dari pembuktian konsisten kepada diri sendiri bahwa Anda bisa diandalkan. Bagaimana Anda bisa mempercayai diri Anda sendiri untuk memimpin bisnis bernilai tinggi atau memimpin sebuah keluarga melewati masa krisis, jika Anda bahkan tidak bisa mempercayai diri Anda sendiri untuk mencuci wajah dan merapikan tempat tidur setiap pagi? Kepercayaan diri dibangun di atas tumpukan janji kecil yang Anda tepati untuk diri Anda sendiri. Merawat diri setiap hari adalah janji fundamental tersebut. Saat Anda melangkah keluar rumah dengan penampilan yang prima, Anda tidak sedang menyombongkan diri kepada orang lewat. Anda sedang tersenyum secara internal karena Anda tahu bahwa Anda telah mengalahkan kemalasan hari itu. Pria yang konsisten dalam rutinitas perawatannya memancarkan aura bahaya yang tenang. Orang-orang tahu bahwa pria ini tidak bisa disepelekan karena ia bahkan tidak pernah menyepelekan dirinya sendiri. Pelajaran kelima membawa kita pada konsep ketidakmelekatan terhadap pujian. Disinilah letak perbedaan antara pria yang hanya mencari perhatian dan pria yang memiliki kekuatan sejati.
Pria lemah merawat diri, memakai parfum mahal, dan mengenakan pakaian bermerek hanya untuk mendengarkan pujian dari wanita atau pengakuan dari rekan kerjanya. Jika tidak ada yang memuji, ia merasa gagal. Pria dengan pemahaman tingkat tinggi beroperasi dengan paradigma yang sama sekali berbeda. Ia merawat dirinya dengan standar ekstrim, bahkan ketika ia tahu bahwa ia akan menghabiskan waktu sendirian di ruang kerjanya sepanjang hari. Mengapa? Karena standarnya tidak ditentukan oleh penonton. Standarnya ditentukan oleh kode etik internalnya sendiri. Ia merawat diri karena kehormatannya menuntut demikian. Kemandirian emosional ini adalah puncak dari ketenangan. Ketika Anda memisahkan tindakan merawat diri dari kebutuhan akan validasi eksternal, tindakan tersebut berubah dari kewajiban sosial menjadi praktik spiritual penguasaan diri. Pertimbangkan analogi arsitektur ini. Bayangkan dua buah gedung. Gedung pertama memiliki fasad yang retak, jendela yang kotor, dan halaman yang dipenuhi ilalang, meskipun di dalamnya terdapat peralatan canggih. Gedung kedua memiliki struktur eksterior yang bersih, simetris, kokoh, dan terawat tanpa celah. Mana yang menurut Anda akan dihormati oleh orang-orang yang melintas? Mana yang lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi sasaran vandalisme? Tentu saja gedung kedua. Tubuh dan penampilan Anda adalah arsitektur dari karakter Anda. Ketika Anda membiarkan diri Anda berantakan, Anda sedang mengundang rasa tidak hormat, manipulasi, dan dominasi dari orang lain. Dunia memiliki kecenderungan predator untuk memangsa kelemahan. Sebaliknya, ketika batas fisik Anda terdefinisi dengan tajam melalui perawatan diri yang ketat, Anda menciptakan perisai tak terlihat. Orang-orang akan berpikir dua kali sebelum melontarkan komentar, merendahkan, atau mencoba memanfaatkan Anda. Penampilan yang terawat adalah garis pertahanan pertama Anda yang mengusir niat buruk bahkan sebelum pertarungan dimulai. Pelajaran keenam berkaitan dengan empati dan tanggung jawab sosial, atau dalam bahasa kuno, prinsip keterhubungan. Kita tidak hidup dalam ruang hampa. Kehadiran kita memengaruhi suasana hati dan kondisi mental orang-orang di sekitar kita. Ketika Anda hadir di tengah keluarga, teman, atau tim kerja Anda dalam keadaan kusam, berbau kotor, dan tidak terawat, Anda pada dasarnya sedang menularkan energi yang berat dan depresif ke dalam ruangan tersebut. Itu adalah bentuk keegoisan terburuk. Mempresentasikan versi terbaik dari diri Anda secara fisik adalah tindakan menghormati ruang bersama. Anda berkontribusi pada keindahan, keteraturan, dan ketenangan lingkungan Anda. Seorang pemimpin sejati memahami bahwa timnya mencari kekuatan dari kehadirannya. Jika penampilan fisik sang pemimpin menunjukkan kelelahan dan kelalaian yang kronis, moral seluruh tim akan runtuh. Merawat diri bukanlah tindakan narsistik yang mengisolasi. Sebaliknya, itu adalah hadiah kewibawaan dan kestabilan yang Anda berikan kepada dunia di sekitar Anda. Anda menjadi jangkar visual di tengah lautan kekacauan. Kita harus menyadari bahwa kehidupan modern dirancang untuk membuat Anda lupa pada tubuh Anda. Layar digital, pekerjaan yang menuntut untuk duduk berjam-jam, dan hiburan instan memisahkan kesadaran Anda dari realitas fisik. Banyak pria hidup sepenuhnya di dalam kepala mereka, mengambang seperti hantu, mengabaikan fakta bahwa mereka memiliki otot, kulit, dan tulang yang membutuhkan perhatian. Praktik perawatan diri harian adalah mekanisme penarikan paksa yang mengembalikan Anda ke realitas yang solid. Saat silet menyentuh kulit leher Anda, saat air membasuh pori-pori Anda dipaksa untuk hadir di masa kini. Anda tidak bisa memikirkan penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan saat Anda sedang fokus menata detail di depan cermin. Hal ini bertindak sebagai reset neurologis. Pria yang mempraktikkan ini memulai harinya dengan kejernihan absolut. Mereka tidak terseret oleh arus notifikasi atau berita pagi.
Mereka berlabuh pada diri mereka sendiri terlebih dahulu, memastikan jangkar mereka kuat sebelum berlayar ke perairan yang ganas. Pelajaran ketujuh adalah pengingat tentang fananya waktu dan betapa rapuhnya kehidupan. Pemikiran tentang kematian yang sering disalahartikan sebagai sesuatu yang muram sebenarnya adalah pendorong kehidupan yang paling kuat. Anda tidak tahu berapa hari lagi yang Anda miliki di bumi ini. Menghabiskan hari-hari yang terbatas ini dengan berpenampilan layaknya orang buangan yang menyerah pada kehidupan adalah sebuah tragedi eksistensial. Mengapa Anda mau dikenang sebagai pria yang tidak menghargai pemberian terbesar yang ia miliki? Merawat diri setiap hari adalah perayaan atas fakta bahwa Anda masih bernapas, bahwa darah Anda masih mengalir, dan bahwa Anda masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejak. Setiap kali Anda menajamkan penampilan Anda sedang berkata pada waktu yang terus berjalan, "Saya siap. Saya tidak akan membiarkan hari ini berlalu dengan mediokritas." Pria kuat merangkul fananya waktu dengan tampil prima di setiap panggung kehidupan, tidak peduli seberapa kecil panggung itu. Mari kita analisis alasan psikologis mengapa banyak pria gagal mempertahankan rutinitas ini. Jawabannya adalah karena mereka menunggangi gelombang motivasi, bukan membangun struktur disiplin. Motivasi adalah emosi, dan emosi selalu berfluktuasi. Akan ada pagi di mana Anda merasa hancur, patah hati, atau sangat lelah hingga merapikan diri terasa seperti tugas yang mustahil. Disinilah letak ujian sesungguhnya. Pria biasa akan membiarkan perasaan internalnya mendikte tindakan eksternalnya, sehingga ia keluar rumah tanpa mandi, mencerminkan kehancurannya. Pria elit melakukan hal sebaliknya. Ia menggunakan tindakan eksternalnya untuk memperbaiki emosi internalnya. Ia memaksakan dirinya untuk mandi, bercukur dengan sangat rapi, dan berpakaian elegan, justru pada hari di mana ia merasa paling hancur. Ia menggunakan kebiasaan mekanis dari perawatan diri untuk menarik dirinya keluar dari jurang keputusasaan. Inilah rahasia kekuatan yang tidak pernah dipahami oleh orang lemah. Bertindaklah kuat secara fisik terlebih dahulu, dan pikiran Anda tidak akan memiliki pilihan selain mengikutinya. Pelajaran ke-8 dan mungkin yang paling filosofis adalah tentang kebajikan sebagai satu-satunya kebaikan. Dalam setiap aspek kehidupan, Anda dituntut untuk mengejar keunggulan. Keunggulan bukanlah tombol yang bisa Anda nyalakan dan matikan sesuka hati. Anda tidak bisa bersikap berantakan dalam merawat diri di pagi hari, lalu tiba-tiba mengharapkan diri Anda menjadi sosok yang teliti, tajam, dan superior di meja negosiasi pada siang harinya. Otak manusia tidak bekerja seperti itu. Keunggulan adalah kebiasaan yang berkesinambungan. Cara Anda melakukan satu hal adalah cara Anda melakukan segalanya. Jika Anda mentolerir debu di sepatu Anda, noda di kerah Anda, atau rambut yang tidak tertata, Anda diam-diam sedang mengizinkan ruang untuk kecerobohan dalam pekerjaan Anda, keuangan Anda, dan hubungan Anda. Pria yang mengejar kekuatan mutlak memahami konsep keselarasan total. Rutinitas perawatan fisiknya hanyalah perpanjangan alami dari ketajaman pikirannya. Ia tidak mentolerir kelemahan di front manapun. Ketangguhan mental di era modern tidak diuji di arena gladiator. Ia diuji dalam kemampuan Anda untuk menolak standar yang semakin menurun di masyarakat sekitar Anda. Saat ini, berjalan dengan pakaian olahraga ke tempat-tempat formal dianggap dapat diterima. Berpenampilan kusut dianggap sebagai tanda keaslian diri. Ini adalah jebakan untuk membuat pria menjadi jinak dan tidak berbahaya. Ketika Anda menolak untuk ikut-ikutan dalam penurunan standar ini, ketika Anda dengan keras kepala mempertahankan rutinitas kebersihan dan kerapian yang superior, Anda menjadi anomali yang berbahaya. Anda menonjol. Anda mengirimkan pesan ketidakpatuhan terhadap kemalasan massal. Memiliki kulit yang terawat
aroma tubuh yang maskulin dan terkontrol, serta kerapian yang presisi adalah bentuk pemberontakan intelektual. Anda memaksa lingkungan di sekitar Anda untuk menaikkan standar mereka karena Anda menolak untuk menurunkan standar Anda demi membuat mereka merasa nyaman. Pertimbangkan juga aspek ekonomi dari kekuatan ini. Di dunia profesional, Anda adalah merek Anda sendiri. Keputusan untuk mempromosikan Anda, berbisnis dengan Anda, atau mempercayai Anda dengan modal besar sebagian besar dibuat di alam bawah sadar orang lain sebelum Anda menyampaikan presentasi Anda. Orang-orang sukses yang memiliki sumber daya tidak ingin menyerahkan tanggung jawab kepada seseorang yang terlihat tidak mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kerapian fisik adalah metrik instan dari manajemen risiko. Jika Anda terlihat tajam dan terkendali, Anda memancarkan kompetensi dan mengurangi persepsi risiko. Merawat diri dengan presisi tinggi adalah investasi langsung ke dalam ekuitas pribadi Anda. Ini bukan pengeluaran, ini adalah tuas asimetris. 15 menit kedisiplinan di pagi hari dapat menghasilkan peluang bernilai jutaan, karena Anda dianggap sebagai orang yang memiliki kredibilitas visual yang mutlak. Pria yang menyangkal hal ini akan terus kehilangan peluang demi peluang tanpa menyadari alasan sebenarnya. Ritual merawat diri juga berfungsi sebagai titik evaluasi diri yang jujur. Ketika Anda berdiri tanpa busana di depan cermin sebelum mandi, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Anda dihadapkan pada realitas fisik dari keputusan-keputusan Anda. Apakah Anda makan terlalu banyak makanan beracun? Apakah Anda kurang tidur? Apakah Anda mengabaikan hidrasi? Cermin tidak memiliki rasa kasihan. Cermin hanya menyajikan fakta. Bagi pria yang mencari kekuatan, konfrontasi harian dengan realitas ini sangatlah penting. Alih-alih menghindar dan segera memakai pakaian untuk menutupi kenyataan, ia menatap matanya sendiri dan mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki. Ia tidak menilai dirinya dengan kebencian, melainkan dengan ketegasan seorang jenderal yang memeriksa pasukannya. Perawatan diri dimulai dengan menerima kebenaran tentang kondisi Anda saat ini, dan dilanjutkan dengan tindakan metodis untuk memperbaikinya hari demi hari. Mari kita sintesiskan efek majemuk dari proses ini. Bayangkan Anda menerapkan disiplin ini selama 100 hari ke depan. Tidak ada satu hari pun Anda keluar dari rumah terlihat seperti orang kalah. Setiap hari Anda mengasah pedang psikologis Anda melalui kebersihan fisik dan kerapian. Setelah 100 hari, Anda tidak hanya mengubah penampilan Anda telah merekayasa ulang seluruh identitas Anda. Orang-orang akan mulai memperlakukan Anda secara berbeda, dan yang terpenting, suara hati Anda sendiri akan berubah. Keraguan yang dulu sering menghantui Anda akan digantikan oleh rasa kepastian yang dingin dan tenang. Ini adalah metamorfosis yang dicari oleh setiap pria. Anda telah membangun lapisan pelindung di sekitar ego Anda, bukan ego yang rapuh, melainkan harga diri yang berakar dalam pada tindakan yang dapat dibuktikan. Disiplin diri telah meresap ke tingkat seluler. Pada akhirnya, merawat diri setiap hari bermuara pada satu pertanyaan mendasar. Siapa penguasa atas kehidupan Anda? Jika kelelahan, pendapat orang, atau tren kemalasan mendikte bagaimana Anda tampil, maka Anda hanyalah budak dari keadaan. Namun, jika Anda bangun, mengkalibrasi pikiran Anda, dan membentuk realitas fisik Anda dengan presisi yang tanpa ampun melalui perawatan diri, Anda adalah pencipta takdir Anda sendiri. 8 pelajaran ini bukan sekadar filosofi intelektual. Mereka adalah instruksi manual untuk mendominasi realitas. Ingatlah selalu, kekuatan batin yang besar membutuhkan bejana luar yang kuat untuk menampungnya. Jangan biarkan bejana Anda retak hanya karena Anda terlalu malas untuk memeliharanya. Standar hidup Anda ditentukan oleh standar yang Anda tetapkan dalam keheningan kamar mandi Anda. Kita telah sampai pada titik kulminasi. Anda sekarang memahami bahwa sabun, silet, air, dan pakaian
bukanlah sekadar instrumen fisik, mereka adalah alat tempa untuk karakter Anda. Merawat diri bukanlah tentang menjadi tampan di mata dunia yang buta, melainkan tentang menjadi tak terkalahkan di dalam pikiran Anda sendiri. Jangan menjadi bagian dari 99% pria yang membiarkan diri mereka layu di bawah tekanan modernitas. Jadilah pengecualian. Jadilah pria yang menolak untuk tampil sebagai korban, tidak peduli seberapa berat beban yang sedang ia pikul. Saya menantang Anda mulai besok pagi. Tatap cermin Anda dan ubah rutinitas biasa Anda menjadi ritual penguasaan diri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menajamkan intelektual Anda di sini. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan jika Anda siap menapaki jalur para pria yang memiliki kekuatan sejati. Sekarang, saya ingin tahu dari Anda. Kebiasaan perawatan fisik apa yang selama ini Anda abaikan dan siap Anda ubah mulai besok pagi? Tulis di kolom komentar dan buktikan komitmen Anda.